Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Guyaryanti dari Prodi HTN 7 akan menjelaskan materi tentang kriminologi. Kriminologi ditemukan oleh antropolog Prancis Paul Taubiner. Kriminologi secara harfiah, crime artinya kejahatan dan logos adalah ilmu. Jadi, kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Kriminologi adalah ilmu yang berkaitan dengan kejahatan sebagai gejala yang timbul dalam masyarakat. Alasan lahirnya kriminologi ada tiga hal. Yang pertama, adanya ketidakpuasan terhadap hukum pidana atau KUHP. Yang kedua, adanya ketidakpuasan terhadap hukum acara pidana. Dan yang ketiga, adanya ketidakpuasan terhadap sistem penghukuman. Kriminologi berkaitan dengan cabang ilmu yang diantaranya antropologi kriminal, mempelajari tentang orang atau manusia yang berbuat jahat. Kondisi geografis dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Yang kedua, sosiologi kriminal, ada ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dalam suatu masyarakat, misalnya kondisi keuangan atau kondisi sosial. Yang ketiga, psikologi kriminal, ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya atau jiwanya yang sakit. Objek kriminologi atau kejahatan, yaitu perbuatan atau kejahatan, pelaku kejahatan, atau penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap perbuatan atau pelakunya. Hal-hal yang menjadi manfaat adanya kriminologi, yang pertama, mengetahui secara mendalam tentang bentuk perilaku manusia, seperti mengapa manusia taat pada hukum atau sebaliknya. Tingkat taat seseorang itu berbeda-beda. Tingkat ketaatan hukum seseorang itu ada tiga. Yang pertama, compliance, yaitu level paling rendah seorang taat pada hukum karena takut pada sanksinya. Kedua, identification, seseorang menaati hukum karena takut hubungan dengan relasinya atau persepsi orang pada dirinya jadi negatif. Yang ketiga, internalization, taat karena menyadari bahwa aturan itu memiliki faedah atau manfaat. Manfaat lain adanya kriminologi yang kedua itu kita dapat memahami mengapa terjadi penyimpangan terhadap norma atau aturan baik lingkup pidana umum ataupun khusus. Yang ketiga, kita dapat memahami bagaimana reaksi sosial terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan baik personal maupun kelembagaan. Fungsi kriminologi terhadap hukum pidana yaitu sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku, kemudian memberikan reformulasi guna pembaharuan terhadap hukum pidana. Fungsi kriminologi terhadap sistem peradilan pidana yaitu hasil penyelidikan kriminologi. Kriminologi dapat membantu pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, untuk mengungkap kejahatan. Yang kedua, hasil penelitian dapat memperbaiki kinerja aparat hukum. Yang ketiga, bisa melakukan kriminalisasi atau deskriminalisasi terhadap produk perundang-undangan. Aliran atau masa-masa dalam kriminologi. Yang pertama, aliran atau masa klasik dipelopori oleh Cesar Beccaria dan Jeremy Bentham. Inti dari masa didasarkan pada sifat hedonistik bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih perbuatan yang dapat membahagiakan bagi dirinya atau perbuatan yang menceritakan dirinya. Itu kebebasan untuk kehendak. Yang kedua, aliran kartografi, aliran yang memfokuskan pada distribusi kejahatan pada daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun sosial, yang berbuat jahat karena lingkungannya. Penganut aliran kartografi yaitu Adolf Wetteler. Yang ketiga, aliran sosialis, muncul sebagai penolakan terhadap aliran kartografi, dipengaruhi karena adanya tekanan ekonomi. Adapun yang melakukan kejahatan itu rata-rata orang yang di bawah garis kemiskinan. Yang keempat, aliran positif. Aliran positif juga tidak setuju dengan aliran sosialis, bahwa kejahatan itu bukan dari ekonomi, tapi perilaku manusia itu sendiri di luar dari kontrolnya, baik biologi maupun kultural. Pelopornya Lambrosov. Menurut Lambrosian, kejahatan itu adalah bakat, bahwa manusia itu memiliki bakat sejak lahir, born of crime. Prinsipnya itu penjahat yang dilahirkan. Yang kelima, aliran psikiatrik, atau aliran ini ada karena adanya gangguan secara emosional dalam melakukan interaksi sosial. Yang keenam, aliran sosiologis.
Kejahatan itu adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam masyarakat dan diri individu dan fisiknya. Karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat, orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Selanjutnya, teori-teori kriminologi. Yang pertama, differential association, dipelopori oleh Edwin Hardin Sunderland. Perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di lingkungan sosial, mengakui bahwa kejahatan tidak diwariskan oleh orang tua atau leluhurnya, tetapi dipelajari secara intensif. Yang kedua, anomi. Pelopornya Emil Durkheim, berasal dari bahasa Yunani. A artinya tanpa dan nomos artinya aturan atau hukum. Jadi anomi tanpa aturan. Kejahatan terjadi karena adanya keadaan tanpa aturan. Yang ketiga, kontrol sosial. Kejahatan terjadi karena adanya kegagalan kelompok-kelompok tertentu, misalnya keluarga, sekolah, instansi, lingkungan dan yang lainnya, yang gagal membentuk pribadi seseorang atau membentuk perilaku atau perbuatan manusia. Yang keempat, teori labelling, tokohnya Edwin N. Bremer. Kejahatan terjadi karena adanya label atau cap yang diberikan oleh masyarakat kepada orang-orang tertentu, akan mempengaruhi seseorang tersebut. Misalnya, seseorang akan antisosial dan merasa insecure. Yang kelima, teori konflik oleh Karl Marx, memberikan penekanan bahwa kehadiran konflik di kehidupan sosial dipengaruhi oleh budaya. Kejahatan terjadi karena adanya ketidaksukaan terhadap keyakinannya, budayanya, ras, suku, dan lain-lainnya. Mengapa manusia melakukan kejahatan? Kejahatan itu identik dengan perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan, perbuatan yang bersifat antisosial. Dikatakan tindak kejahatan ketika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, actus reus, yaitu perbuatannya yang dipandang bersalah ketika melakukan perbuatan itu sengaja atau lalai. Untuk menentukan lalai atau sengaja, maka butuh rekonstruksi. Yang kedua, mens rea, dipandang harus bisa bertanggung jawab. Ketika melakukannya adalah orang yang gangguan mental, tidak bisa dikatakan tindak kejahatan. Sekian dari saya, terima kasih.